Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di kanal kita, kanal Maktabatuna Temboro. Pada kesempatan bincang buku kali ini, kita akan membahas sebuah buku yang cukup menarik, bahkan menurut saya sangat istimewa karena beberapa alasan ya. Cuman sebelum kita bahas tentang keistimewaannya, mari kita lihat dulu bukunya. Judul bukunya adalah Ibnu Taimiyah dan Syududatnya. Terlihat jelas ya di covernya ditulis. Buku ini ditulis oleh Mas Hasan Biki Muhammad. Beliau adalah penulis yang sangat produktif ya. Mungkin karya beliau hampir genap 50, baik karya yang berbahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Selain menulis, beliau juga bisa kita lihat ya, beliau juga sangat aktif dalam membuat program-program seminar, program pengajian, baik offline ataupun online. Oke, kembali kepada buku. Kenapa buku ini menarik, bahkan istimewa, sehingga sangat menarik kita bahas di sini? Yang pertama, buku ini aslinya pernah disampaikan ya oleh penulis di berbagai forum. Beliau menyampaikan bahwa buku ini aslinya hanya sebuah risalah tipis yang beliau tulis untuk anggota An-Najiyah Center, yaitu sebuah lembaga yang di situ fokus membahas tentang akidah. Sehingga risalah ini aslinya itu hanya untuk kalangan khusus, bukan untuk kalangan umum. Nah, namun beberapa teman dari penulis itu meminta agar penulis menjadikannya boleh diakses oleh umum. Maka dari itu, oleh penulis dari mulai risalah tipis itu, beliau upgrade menjadi sebuah buku 200-an halaman. Kemudian beliau cetak, beliau terbitkan. Sehingga bisa kita akses secara umum, secara bebas. Kemudian kedua, dan ini yang menurut saya membuat buku ini menjadi lebih istimewa lagi, yaitu buku ini adalah buku biografi Ibnu Taimiyah pertama yang ditulis oleh penulis dari kalangan Asy'ariyah. Mas Hasan Biki merupakan penulis yang bermanhaj Asy'ari. Beliau secara terang-terangan menjelaskan di berbagai forum. Jika kita perhatikan buku-buku biografi Imam Ibnu Taimiyah yang tersebar di Indonesia, itu rata-rata ditulis oleh penulis yang bermanhaj Salafi Wahabi, atau paling tidak mereka mengaku sebagai kaum atau madhab Athariyah, yang mana keduanya itu memiliki pandangan yang pro terhadap Ibnu Taimiyah. Jadi mereka cenderung condong atau mendukung keras terhadap Ibnu Taimiyah. Padahal Syekh Ibnu Taimiyah merupakan tokoh yang kontroversi, sehingga perlu penilaian yang insaf atau tengah-tengah dalam menilai kelebihan dan kekurangan Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, Mas Hasan Biki dalam menulis buku ini tentu tidak terkait atau tidak terikat oleh tuntutan pro ataupun kontra, karena beliau seorang Asy'arian. Dalam kata pengantarnya juga, di situ penulis menjelaskan bahwa beliau dalam menulis buku ini berusaha secara adil dan jujur dalam mendatangkan data-data Syekh Ibnu Taimiyah. Kelebihan-kelebihan atau keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Ibnu Taimiyah beliau tulis. Dan juga kontroversi atau syududatnya Ibnu Taimiyah juga beliau tulis dalam buku ini. Jadi beliau berusaha mendatangkan semuanya secara adil dan jujur, tanpa keberpihakan. Itulah dua alasan penting yang menurut saya menjadikan buku ini sangat istimewa. Bahkan bagi orang-orang yang ingin tahu lebih lanjut tentang Ibnu Taimiyah, buku ini sangat wajib, perlu dimiliki oleh para pengkaji Ibnu Taimiyah. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit tentang isi bukunya.
Bagi teman-teman yang hendak membaca buku ini, saran saya, teman-teman harus bahkan wajib membaca kata pengantarnya. Karena di situ teman-teman akan menemukan sebuah poin penting yang itu menjadikan teman-teman semua mempermudah dalam memahami bab-bab setelahnya. Karena dalam kata pengantar di situ penulis menyebutkan landasan berpikir atau konsep dasar beliau dalam menyusun buku ini. Nah, oke, kita singgung sedikit tentang konsep dasar dalam buku ini. Syekh Ibnu Taimiyah merupakan salah satu tokoh besar yang cukup diperhitungkan dalam sejarah Islam. Sejak beliau lahir hingga jauh setelah beliau wafat, pendapat-pendapat beliau selalu mewarnai kitab-kitab para ulama. Pendapat-pendapat beliau banyak dinukil oleh para ulama. Katakanlah kitab Fathul Bari karya Syekh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Syekh Ibnu Hajar, beliau banyak sekali mengutip pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Fathul Bari tersebut. Walaupun sebagiannya beliau kutip untuk kemudian beliau bantah. Selain kitab Fathul Bari, juga masih banyak kitab-kitab lain dan ulama-ulama besar yang juga banyak mengutip pendapat-pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, selain beliau diakui oleh para ulama, Syekh Ibnu Taimiyah juga memiliki banyak keistimewaan. Sejak muda, Syekh Ibnu Taimiyah dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, jenius, dan luas ilmunya. Bahkan di umur 19, beliau diangkat menjadi mufti pada masa itu. Kemudian, selain dikenal sebagai ulama yang alim, beliau juga dikenal sebagai ulama yang sekaligus mujahid. Nah, dalam buku ini diceritakan banyak kisah-kisah perang beliau. Salah satu yang terkenal adalah ketika umat Islam waktu itu melawan pasukan Tatar. Di situ beliau ikut berjihad melawan pasukan Tatar. Kemudian, selain buku ini menjelaskan yang barusan saya sebutkan, buku ini juga mencatat beberapa guru-guru beliau yang ternyata Syekh Ibnu Taimiyah juga berguru kepada ulama-ulama besar di zamannya. Sehingga tidak heran jika beliau menjadi seorang yang alim. Bahkan murid-murid beliau menjadi ulama-ulama besar. Banyak murid-murid beliau yang menjadi ulama besar. Contohnya Imam Az-Zahabi, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, siapa lagi? Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Maqdisi, dan lain sebagainya. Yang semua itu ditulis dalam buku biografi Ibnu Taimiyah ini. Nah, kemudian selain buku ini menjelaskan sisi keistimewaan Ibnu Taimiyah, kelebihan-kelebihan Ibnu Taimiyah yang tadi sudah saya sebutkan sedikit, buku ini juga menjelaskan berbagai kontroversinya Ibnu Taimiyah. Karena jika kita membaca buku-buku biografi Imam Ibnu Taimiyah, bagaimana pendapat-pendapat beliau, bagaimana komentar-komentar para ulama terhadap beliau, kita akan menemukan sebuah fakta bahwa memang Ibnu Taimiyah itu adalah sosok yang banyak membuat kontroversi di tengah umat. Tidak bisa kita pungkiri. Maka dari itu, dalam buku ini dijelaskan juga berbagai kontroversi yang dibuat oleh Imam Ibnu Taimiyah. Contohnya dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah karya Syekh Waliuddin Al-Iraqi. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah kurang lebih memiliki 60 pendapat yang mendabrak ijma para ulama. Sebuah angka yang tidak sedikit. Akhirnya, pendapat-pendapat beliau yang kontroversi ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat, yang akhirnya menyebabkan Syekh Ibnu Taimiyah keluar masuk penjara. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Syekh Ibnu Taimiyah memang merupakan tokoh yang anti mainstream, tokoh yang sangat kontroversi. Salah satu pendapat kontroversi beliau yaitu adalah pendapat beliau yang mengatakan bahwa
neraka itu fana, neraka itu tidak kekal. Yang ini merupakan pendapat yang jelas-jelas menabrak ijma umat Islam. Karena kekalnya neraka itu sudah disepakati oleh umat Islam secara global dari zaman dulu hingga sekarang. Tetapi Syekh Ibnu Taimiyah memiliki pendapat lain, yaitu neraka itu fana. Pendapat beliau ini beliau tulis dalam kitab beliau sendiri, yaitu Arwad ala man qala bi fana'il jannah wan nar. Nah, dari pendapat beliau yang nyeleneh ini, Syekh Taqiyuddin As-Subki, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, beliau menulis sebuah kitab untuk membantah pendapat Ibnu Taimiyah tersebut. Jadi beliau menyusun kitab khusus, kitab tersendiri hanya untuk membantah pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa neraka itu fana. Kemudian dalam buku ini juga dijelaskan bahwa jika kita melihat pendapat-pendapat ulama-ulama atau kitab-kitab ulamanya Salafi Wahabi, mereka berusaha menghapus atau menyingkirkan klaim ini. Mereka tidak menulis Ibnu Taimiyah memiliki pendapat ini. Bahkan sebagian kitab menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah itu tidak berpendapat seperti itu. Mereka berusaha membela Syekh Ibnu Taimiyah bahwa beliau tidak berpendapat seperti itu. Padahal pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang nyeleneh ini jelas-jelas tertulis dalam kitab beliau dan bahkan menjadikan alasan Syekh Taqiyuddin As-Subki menyusun sebuah kitab tentang ini. Nah, selain pendapat tentang fananya neraka, masih banyak pendapat-pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang kontroversi yang lain. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Waliuddin Al-Iraqi, Syekh Ibnu Taimiyah kurang lebih ada 60 pendapat beliau yang menabrak ijma. Namun dalam buku ini disebutkan hanya beberapa saja. Karena jelas jika ditulis semuanya, entah berapa ratus halaman ini buku. Nah, karena buku ini adalah buku tipis, 200 halaman, maka disebutkan beberapa saja pendapat-pendapat beliau yang kontroversi. Ala kulli hal, buku ini berusaha menjelaskan bagaimana pandangan yang jujur terhadap Syekh Ibnu Taimiyah. Setelah melihat Syekh Ibnu Taimiyah dari berbagai sisinya, kita harus mengakui bahwa Syekh Ibnu Taimiyah merupakan sosok yang alim, sosok yang hebat, dan itu diakui oleh para ulama. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa Syekh Ibnu Taimiyah juga memiliki kontroversi yang cukup banyak. Kontroversi yang tidak sedikit. Jangan sampai kita memuji beliau terlalu berlebihan sehingga kita menutup mata dari syududat-syududatnya. Juga sebaliknya, jangan sampai kita terlalu membenci beliau sehingga kita menolak apa-apa yang datang dari beliau. Karena tidak semuanya keliru. Kebenaran yang datang dari beliau juga banyak dan itu diakui oleh para ulama. Buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita memilih jalan. Kebenaran tetap menjadi kebenaran walaupun itu datang dari orang yang kita benci. Dan kebatilan tetap kebatilan walaupun itu datang dari orang yang kita cintai. Itulah sekelumit tentang buku ini, Ibnu Taimiyah dan syududatnya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan banyak manfaat dari sini dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.